Minggu ke-13 masa biasa tahun B. Dua persoalan hidup yang dialami manusia adalah hidup dan mati. Yesus adalah sumber hidup yang benar. Dia tidak ingin melihat penderitaan seorang perempuan yang menderita pendarahan begitu lama, 12 tahun. Bukan main. Dia membiarkan dirinya disentuh oleh perempuan itu. Dan perempuan itu sembuh. Ia menghidupkan juga putri Yairus yang sudah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bersyukur kita boleh menikmati hidup. Kita dalam keadaan sehat, kita boleh tersenyum, bahagia, gembira. Mesti terkadang kita harus menghadapi cobaan, kesulitan, bencana, wabah, pandemi yang tak kunjung-kunjung berhenti. Apa yang membuat kita hidup? Tetap semangat dan tetap beriman kepada Yesus. Dia adalah sumber hidup dan kegembiraan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, persoalan dalam hidup ini adalah adanya kematian. Dari mana datangnya kematian? Kitab Kebijaksanaan dengan tegas menyatakan Allah tidak menciptakan kematian. Hidup datang ke dunia dan dengki setan dengan kecemburuannya juga datang di tengah-tengah dunia kita ini. Bukankah Tuhan menciptakan semuanya dalam keadaan baik? Kisah penciptaan telah menunjukkan kepada kita setiap tahap Tuhan menciptakan selalu ada referen yang mengatakan Allah melihat semua baik adanya. Semua yang diciptakan Tuhan baik adanya. Tidak ada racun yang membunuh ciptaan. Si jahat, si setan, karena dengki dan karena cemburu, dia memasukkan cobaan dan dosa, bahkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengingatkan kita melalui Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah. Karena tidak setia, dosa masuk ke dalam dunia, dan melalui dosa datanglah kematian. Roma 5 ayat 12. Intensi Allah pada waktu Dia menciptakan semuanya diarahkan untuk kebaikan. Untuk kebaikan, Bapak Ibu. Bahkan Dia menciptakan manusia seturut gambar dirinya. Allah yang baik, yang kekal, yang berkuasa, yang tidak mati. Semua ciptaan diarahkan seperti dirinya. Keadilan dan ketidakmatian ada pada Allah. Neraka, setan tidak dapat merebut, mengalahkan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan dua kisah dalam bacaan Injil, yaitu kisah sembuhnya anak Yairus dan juga sembuhnya seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Markus menceritakan peristiwa dua penyembuhan ini dengan sangat detail. Begitu banyak orang berdesak-desakan mengikuti Yesus
Di tengah-tengah orang banyak itu, seorang perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun. Dikatakan segala tabib dan dokter sudah mengobatinya, tapi tanpa hasil. Dan banyak uang yang sudah dihabiskannya, juga dia tidak sembuh-sembuh. Perempuan ini mendengar tentang Yesus yang baik, yang murah hati, yang penuh kuasa. Dia ingin mendapatkan kesembuhan, kebaikan dari Yesus. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ia mendekat Yesus. Kita tahu di kalangan orang-orang Yahudi, sakit pendarahan dianggap najis. Orang tidak boleh mendekat. Dan dia tidak boleh ada di tengah-tengah orang-orang itu. Dia tidak menghiraukan semua peraturan-peraturan itu. Dia memberanikan diri menyentuh Yesus. Memang aturan Musa tidak boleh dekat orang-orang. Dia berpikir, dia berkata dalam hatinya, asal aku sentuh pakaian Yesus, aku pasti akan sembuh. Aku pasti akan sembuh. Perempuan ini memiliki keberanian yang luar biasa, iman yang teguh. Ketika dia menyentuh jubah Yesus, dia mendapatkan dirinya sembuh. Yesus tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Dia tahu. Tetapi pura-pura ia bertanya, siapa yang menyentuh jubahku tadi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan pertanyaan ini, Yesus ingin secara pribadi bertemu dengan orang yang sakit tadi. Murid-muridnya menjawab, engkau sendiri tidak lihatkah? Begitu banyak orang berdesak-desakan. Bagaimana kita tahu siapa yang menyentuh? Tetapi perempuan yang menyentuh pakaian Yesus, matanya tertuju kepada Yesus. Dan dia mengaku, saya yang menyentuh pakaian. Meski saya tahu itu tidak boleh. Menurut hukum Musa itu najis dan saya ini najis. Dengan lembut Yesus menjawab, anak, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Engkau sudah sembuh. Lalu kisah Yairus, Bapak Ibu. Putrinya yang sakit. Dia datang kepada Yesus. Dan bersemah sujud di hadapan Yesus. Meminta Yesus untuk menumpangkan tangan di atas putrinya yang sedang sakit. Meskipun teman-temannya sejawat di sinagoga menasihati dia. Engkau jangan ganggu Tuan Guru. Anakmu sudah mati. Untuk apa mengganggu Tuhan? Untuk apa kalian pergi kepada guru? Mengganggu saja. Tetapi Yairus tetap pergi ke Yesus, bersemah sujud di hadapan Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Yesus meminta kepada Yairus untuk beriman. Jangan takut Yairus, jangan gelisah, percaya saja. Lalu segera Yesus pergi ke rumah Yairus. Setiba di rumah Yairus, Yesus hanya menjumpai orang-orang menangis, sedih, meratap. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian menangis, meratap, sedih? Anak ini tidak mati kok. Ia tidur. Kematian bagi Yesus seperti orang mengantuk. Pasti bisa dibangunkan. Yesus masuk kamar bersama kedua orang tuanya dan 3 muridnya. Ia merentangkan tangannya pada si gadis sambil berteriak, Talitaku, yang artinya anak muda, bangun. Dan
ia bangun dan mulai berjalan. Tentu semua orang heran dan ketakutan sambil memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus dalam bacaan kedua mengundang umat di Korintus untuk bermurah hati pada orang-orang miskin di Yerusalem. Memang komunitas Yerusalem pada waktu itu miskin. Dan kepada jemaat, Paulus mengingatkan mereka, kalian telah menerima anugerah yang luar biasa, iman, sabda Tuhan. Maka kalian juga harus bermurah hati. Bermurah hatilah kalian. Lalu Paulus mengingatkan mereka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalian tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Meskipun dia kaya, ia menjadi miskin karena kalian, untuk kalian. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk apa dia lakukan itu, saudara-saudariku yang terkasih? Supaya kalian menjadi kaya melalui kemiskinannya. Yesus memang kaya. Ia putra Allah. Namun ia menjadi miskin, menjadi hamba untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jika kita ingin menjadi kaya seperti Kristus, kita harus mengikuti jalannya. Memang tidak akan mulus. Selalu kita akan menjumpai kesulitan, tantangan, cobaan. Nah, untuk meneguhkan umat, Paulus mengutip apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran. Mereka yang mengumpulkan banyak tidak punya apa-apa. Namun mereka yang mengumpulkan sedikit justru tidak kekurangan apa-apa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita percaya kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan, hidup yang damai. Dan mari kita belajar untuk jadi orang-orang yang murah hati, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kita. Baca firman Tuhan, resapkan, dan semoga permenungan ini memberikan pencerahan pada firman yang Bapak Ibu baca. Salam Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Arnoldus Batu. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.